Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang amat mulia. Bulan suci Ramadan, syahrus siyam, syahrut tarbiyah. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sobat skill yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki puasa yang ke-13. Mungkin ada juga yang sudah 14. Di mana kemarin kita sudah mengkaji bersama Ustaz Saifuddin tentang tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tentang bagaimana kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Maka hari ini kita akan sambung puasa yang seperti apa yang memang harus kita laksanakan. Jangan sampai ibadah puasa kita dari tahun ke tahun hanya sekedar formalitas dilakukan berpuasa. Artinya apa? Tidak ada peningkatan dalam hal-hal tertentu ketika melaksanakan ibadah puasa. Dan kita tahu kemarin disampaikan bahwa ibadah puasa ini diserukan kepada orang-orang Islam yang memang memiliki keimanan. Jadi tidak cukup kita sebagai orang Islam untuk melaksanakan puasa. Karena apa? Jangan sampai kena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak sekali orang-orang yang sedang berpuasa tapi tidak dapat dari pahala puasanya. Yang mereka dapatkan hanya lapar. Apakah kita termasuk dalam kategori itu? Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW yang lain yang menjelaskan apa saja yang harus kita jaga untuk menjaga pahala puasa. Kalau menjaga pahala puasa berarti kaitannya dengan keimanan dan perbuatan. Kalau menjaga hal yang membatalkan hakikatnya, membatalkan puasa secara fikih, kita sudah mengetahui. Makan, minum, ya. Kemudian juga muntah yang disengaja, suntik dengan vitamin tertentu, gitu ya. Dan itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu hadis bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai pahala puasa. Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Abi Zanan anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Baik, sampai situ dulu. Telah menceritakan kepada kami siapa Abdullah bin Maslamah dan Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah sanad hadis. Jadi kalau hadis itu harus bersanad, harus nyambung sampai kepada Rasulullah SAW dari sahabat siapa, dan sahabat ini
memang harus jujur, dia harus cerdas, kuat ingatannya, dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka hadis ini bisa menjadi hadis yang sahih. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah pada hadis ini? As-siyamu junnatun, bahwa puasa adalah perisai. Puasa adalah tameng. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfusu. Ini adalah larangan yang pertama ketika kita berpuasa, diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah yang pertama berkata kotor. Banyak orang yang berpuasa tapi masih tidak bisa menjaga lisannya. Contoh, mohon maaf, ketika tersandung, apa yang kita ucapkan? Ketika kita tersulut emosi, apa yang sering kita ucapkan? Bahkan ketika kita ngobrol sehari-hari bersama teman kita, masih banyak tambahan-tambahan kalimat tertentu yang seharusnya tidak menjadi tambahan. Gitu ya, atau gob, tol gitu ya, dan kalimat sejenisnya yang sering masih banyak dilakukan. Yang kedua adalah wala yajhal. Yajhal di sini diartikan bersikap bodoh. Bersikap bodoh ini berarti tidak tahu tentang berpuasa, puasanya asal-asalan, jahil, ya, jahil kepada temannya. Dan ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Kemudian apabila ada orang yang mengajak bertengkar, ada orang yang mencaci, maka hendaklah kita mengatakan inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Marratain, bahkan harus 2 kali. Diingatkan, mengingatkan diri kita dan orang yang sedang mengajak bertengkar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, inni shaimun, saya sedang puasa. Maka apa artinya? Tahan emosinya. Tahan emosinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan salah satunya adalah syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Maka waktunya kita mendidik diri kita, mendidik hati kita dari tersulutnya amarah-amarah, emosi-emosi, dan tadi perkataan-perkataan yang buruk ataupun kotor dan bersikap bodoh atau jahil kepada sesama manusia ataupun makhluk yang lainnya. Kemudian lanjutan hadisnya, wallazi nafsi biyadihi la khuluqu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk. Dalam hadis ini juga dijelaskan kalau orang yang berpuasa biasanya mulutnya berbau, ya, bau mulutnya. Maka apa? Ketika orang lain menganggap bau mulutnya itu memang bau, secara memang bau mulut gitu, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau misk atau kasturi. Saya pernah pakai parfum, ya, kalau sholat ada parfum kasturi, dan itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala baunya mulut orang yang sedang berpuasa. Mengapa demikian? Karena yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, bahwa dia meninggalkan makannya ketika siang hari, kemudian meninggalkan minumnya pada siang hari sebelum buka, dan syahwatnya ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa harus pakai niat tadi. Niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Maka apabila kita sudah niat puasanya karena Allah,
meninggalkan makan kita, meninggalkan minum kita, menahan syahwat nafsu kita karena Allah, maka pahalanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu bukan untuk manusia gitu. Bukan untuk manusia, hakikatnya puasa itu untuk Allah. Kenapa puasanya untuk Allah? Karena hanya Allah dan diri kita yang sedang berpuasa yang mengetahui kualitas dari puasanya. Bisa jadi tadi kita sahur, nanti ada yang ngokel gitu. Semuanya nggak ada yang tahu, teman-teman nggak tahu, keluarganya yang tahu. Tapi ada yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya Allah yang memberikan karena puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan apabila ketika kita sedang berpuasa dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka hadis ini, sobat skill rahimakumullah, mengingatkan kepada kita bahwa kita dalam berpuasa harus memperhatikan beberapa hal, bukan hanya menjauhkan diri dari makan dan minum saja, tetapi mengingat pahala nilai puasa sejauh mana kualitasnya. Apakah sudah ada perbaikan atau masih sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun ini mari kita perbaiki nilai pahala kita, puasa kita tingkatkan dengan menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita, dan jangan bersikap bodoh. Dan satu lagi yang sering kita bahas, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak sholat gitu. Sahur mah sahur gitu. Tapi waktunya subuh malah tertidur. Puasa mah puasa, tapi ketika azan zuhur berkumandang dia masih sibuk dengan aktivitasnya atau bahkan masih tertidur. Puasa mah puasa, tapi ketika asar berkumandang dia sibuk membuat takjil, sibuk mencari takjil, sibuk kesana kemari. Puasa mah puasa, tapi ketika azan maghrib berkumandang dia sibuk hanya melakukan buka puasa. Puasa mah puasa, tapi ketika isya berkumandang dia kekenyangan, malas nonton TV, nonton scroll dan yang lain. Tidak sholat isya, tidak tarawih dan lain-lain. Maka puasa yang seperti ini kemungkinan tidak ada pahala puasanya illal ju'. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus dahaga. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang memang di sisi Allah tidak bernilai sama sekali, dan mudah-mudahan puasa kita di tahun ini senantiasa mendapatkan kualitas yang memang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan khusus untuk diri kita, meningkatkan kesabaran, lebih bersikap jujur, dan lebih mampu untuk menahan dan mengelola emosi juga pikiran kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ini saja materi kedua hari ini untuk mengingatkan kita sama-sama meningkatkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.